Apakah sah wudu bila tangan dibalut handiplas karena luka? Tapi sebelum dibalut handiplas memiliki handiplas, maksudnya apa nih? Memiliki wudu. Ya. Baik, kalau memang dia luka dan memang harus dibalut, nggak ada masalah, nggak usah dikenakin air. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Di mana ada beberapa orang sahabat pergi berjihad, Sariyah ya, pasukan kecil. Kemudian ada satu sahabat sempat batok kepalanya dihantam oleh musuh, sehingga terbelah, gitu kan, luka besar gitu, terbelah. Maka sahabat ini dipegang oleh sahabat yang lain, masih hidup, subhanallah. Dengan hikmah Allah, pada saat mau tiba di Madinah, mereka istirahat karena sudah malam. Sahabat yang sedang luka kepalanya ini mimpi junub. Waktu dia bangun tengah malam, dia tanya sahabat-sahabat yang lain, ada enggak jalan lain yang pernah kalian dengar dari Nabi SAW? Saya sedang junub nih, kepala saya ini luka, terbelah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus mandi? Kalau saya mandi, air masuk, bisa membunuh saya nih. Sahabat-sahabat yang ada di situ mengatakan, kami nggak pernah tahu, ada cara lain. Yang kami tahu, kamu harus mandi, gitu kan? Karena semua sepakat begitu, beberapa orang waktu itu, maka sahabat ini ambil air, nyiram, masuk air di otaknya, mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah dengan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa itu, mengatakan, kataluhu katalahumullah. Kenapa kalian membunuhnya? Kalian bisa dibunuh juga oleh Allah, gitu kan? Semestinya kalian cukup mengatakan kepadanya membasuh anggota tubuh yang boleh kena air, gitu kan? Artinya kalau memang luka dan harus tidak kena air, ya sudah di sekitarnya saja, gitu kan? Udah selesai, begitu aja. Nggak perlu harus dikenain di tempat lukanya. Ya itu seperti itulah gambarnya. Apakah ketika kita wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika wudhu di kamar mandi. Kemudian ucapan bismillah ketika wudhu di kamar mandi yang ada toilet, apakah tetap dilafadzkan atau tutup? Ini siapa yang bilangin? Ya? Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya, Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau wudhu di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu? Enggak harus, gitu kan? Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudu sementara dia tidak pakai pakaian. Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC, kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan Anda. Makanya saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada WC azzakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada showernya, maka di WC-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel mau wudu boleh baca bismillah. Di shower mau wudu baca bismillah, ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau, dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi sana. Kemudian waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah. Pas saya masuk ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukhti ini ya, yang memang kebetulan itu salah satu murid saya, dia berkata dari belakang hijab, Ustaz tolong sampaikan ke Syekh, karena dia belum paham bahasa Arab, sampaikan ke Syekh, saya lihat Syekh ini kalau masuk di kamar mandi, beliau mengatakan bismillah pada saat wudhu di wastafel. Bolehkah itu hukumnya secara syar'i? Saya terjemahkan, Syekh istri Anda bertanya begini. Kata Syekhnya itu boleh saja. Karena memang larangan berzikir adalah di WC, bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan. Termasuk bolehnya antum membaca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is setelah lewati pintu kamar mandi, enggak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi.